Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Masih melanjutkan tentang persiapan latihan untuk SKB CPNS. Baik, kita mulai. Pada soal ini kita lihat PT Melati memulai bisnis dengan total aset yaitu 250.000 dan total liabilitas yaitu 150.000. Selama tahun tersebut, perusahaan mencatat pendapatan 525.000, beban 275.000 dan dividen 50.000. Ekuitas pada akhir periode adalah yang pertama kita lihat posisinya adalah harta itu sama dengan utang plus modal, di mana harta ini diwakili dengan kata aset sebesar 250.000. Hartanya 250.000 rupiah. Kemudian kita lihat 250.000. Hutangnya itu diwakili dengan kata liabilitas 150.000. Dengan kata lain, modalnya itu berarti 100.000. Dari mana? Dari 250.000 dikurangi 150.000. Oke, kita dapatkan modalnya. Modal di sini dikatakan sebagai ekuitas. Ini modal awalnya sebesar 100.000. Kemudian kita lihat selama tahun tersebut perusahaan mencatat pendapatannya 525.000, bebannya 275.000. Berarti kita kurangi dulu. Ini yang disebut dengan labanya. Labanya 525.000 dikurangi dengan 275.000. Nah, karena ada dividen sebesar 50.000, maka kita kurangi juga dengan 50.000. Maka hasilnya 525.000 dikurangi 275.000 dikurangi 50.000 itu menghasilkan sekitar kita coba hitung, ini 325. Oh, berarti sekitar 200.000. Nah, inilah laba yang diperoleh oleh perusahaan PT Melati. Nah, tadi kita ketahui bahwa modal awalnya yaitu sebesar 100.000. Ini modal awalnya. Maka ekuitas pada akhir periode adalah tinggal kita jumlahkan 100.000, kita jumlahkan dengan 200.000. Maka modal akhirnya atau ekuitas akhirnya adalah sebesar 300.000 rupiah. Oke, jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini kita lihat saldo perlengkapan pada 1 Juni sebesar 5.200. Berarti ini perlengkapan awal yang ada di neraca. Perlengkapan yang dibeli selama bulan Juni, ini ada 3.500. Diketahui perlengkapan yang masih tersisa pada 30 Juni. Berarti yang tersisa di akhir bulan itu sebesar 2.000. Nah, ini angka yang akan muncul nanti di neraca. Beban perlengkapan pada bulan Juni sebesar yang pertama untuk 1 Juni punya perlengkapan 5.200. Kemudian perusahaan tersebut ternyata membeli perlengkapan sebesar 3.500, berarti ditambah 3.500. Maka perlengkapan yang ada itu adalah 8.700. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian atau ternyata setelah di akhir bulan perlengkapan itu tersisa sebesar 2.000. Maka ini tersisa 2.000 rupiah. Ini sisanya. Pertanyaannya adalah berapa yang terpakai? Itulah yang disebut dengan beban perlengkapan. Berarti untuk mendapatkan yang terpakai tinggal 8.700 kita kurangi dengan 2.000. Ini yang terpakai. Ini yang terpakainya. Tinggal kita kurangi, berarti 8.700 dikurangi 2.000. Maka hasilnya adalah kita hitung 6.700 rupiah. Inilah yang menjadi beban perlengkapan. Dan angka ini nanti akan muncul di ayat jurnal penyesuaian. Jawabannya yang D. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, di bawah ini yang merupakan urutan aset yang benar berdasarkan likuiditasnya.
mulai dari yang paling liquid adalah yang paling liquid berarti yang paling mudah dicairkan. Yang pertama kita lihat kas. Ini kas dalam bentuk uang, berarti dia paling mudah. Kita lihat, kita simpan dahulu yang A. Yang kedua tanah. B, tanah jelas susah karena dia ketika dijual belikan itu sangat susah. Jadi yang B bukan jawaban yang tepat. Yang C kas. Kita simpan dahulu yang C karena semuanya kas. Yang D tanah. B dan D bukan jawaban yang kita pilih. Kita lihat posisi A dan C. Kas. Kemudian diikuti dengan piutang, kemudian dengan piutang. Kemudian yang ketiganya dari A adalah tanah. Tanah karena susah dijual belikan, maka yang A bukan jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat kas, betul, piutang mudah dicairkan, perlengkapan juga mudah, kemudian peralatan, dan yang terakhir adalah tanah. Jawabannya yang C. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini kita lihat pada perusahaan dagang. Kata kuncinya adalah perusahaan dagang. Persediaan merupakan aset A lancar, B tidak lancar, C berwujud, D tidak berwujud. Ini jawabannya sudah bisa kita jawab. Ini termasuk aset lancar karena persediaan dagang itu bagian dari aset lancar. Namun yang perlu diingat ada juga aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini seperti tadi tanah, kemudian gedung dan yang lainnya. Tapi kalau aset berdasarkan ada atau tidaknya, maka aset bisa dikatakan sebagai aset berwujud dan aset tidak berwujud. Untuk yang tidak berwujud ini seperti goodwill. Nah, persediaan sebetulnya bisa juga masuk ke kategori aset berwujud. Tetapi karena di sini kata kuncinya adalah perusahaan dagang, maka persediaan masuk ke dalam kategori aset lancar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Perusahaan Andes membeli sebuah truk dengan harga 200 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Masa penggunaannya 10 tahun. Jika truk tersebut memiliki nilai residu 50 juta, artinya setelah 10 tahun itu diperkirakan ada nilai sisa dari truk tersebut sebesar 50 juta. Maka berapakah beban penyusutan per tahunnya? Per tahunnya, beban penyusutan per tahunnya. Jika menggunakan metode garis lurus. Ini tinggal kita hitung. Nilai perolehannya saat itu 200 juta. Kemudian ditaksir 10 tahun kemudian akan tersisa 50 juta. Berarti kita kurangi dengan 50 juta. Jadi nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian kita bagi dengan masa penggunaannya atau umur ekonomisnya 10 tahun. Maka hasilnya adalah 150 juta. Kita bagi dengan 10. Maka hasilnya sekitar 15 juta per tahun. Nah, inilah beban penyusutan yang pada truk tersebut. Jadi 15 juta per tahun. Jawabannya yang B. Ini gampang. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini yang bukan termasuk dari aset berwujud adalah A. Goodwill, B. Tanah, C. Mobil, D. Bangunan. Nah, ini jelas. Ini jawabannya goodwill. Karena goodwill termasuk aset tak berwujud. Tanah, mobil, ini bangunan termasuk aset berwujud. Yang perlu diingat, tanah, mobil, dan bangunan ini termasuk aset tidak lancar kalau dilihat dari tingkat likuiditasnya. Jadi dia aset tidak lancar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, dari aset tetap di bawah ini yang tidak mengalami penurunan nilai adalah A. Bangunan, B. Mesin, C. Tanah, D. Pabrik. Ini jelas jawabannya adalah C. Tanah. Karena tanah ini merupakan salah satu aset tetap yang unik, di mana dia tidak mengalami penurunan nilai. Namun bisa juga pada kondisi tertentu. Ini kondisi pengecualian. Ketika tanah itu bisa mengalami penurunan nilai. Salah satunya adalah ketika tanah tersebut sudah tidak bisa digunakan atau nilai dari penggunaan tanahnya sudah tidak bagus atau tidak produktif. Nah, itu bisa mengalami penurunan nilai. Tapi umumnya sekali lagi tanah itu tidak mengalami penurunan nilai. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, manakah dari di bawah ini yang bukan merupakan pasangan yang tepat?
Oke, kita lihat peralatan itu metode penyusutannya depresiasi untuk yang A. Yang B, franchise dengan depresiasi. Kemudian copyright dengan amortisasi. Dan yang terakhir adalah tambang minyak dengan depresi. Oke, ada 3 macam penyusutan nilai. Pertama, depresiasi itu diperuntukkan untuk aset berwujud seperti peralatan, gedung, dan yang lainnya. Jadi yang A itu tepat. Sehingga yang B, franchise. Franchise itu kan dia merupakan aset tidak berwujud. Berarti harusnya bukan depresiasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Franchise itu harusnya amortisasi. Karena amortisasi itu metode penyusutan atau penurunan nilai untuk aset tak berwujud seperti franchise, copyright, goodwill. Sedangkan untuk tambang minyak itu merupakan metode penyusutannya dengan depresi atau penurunan nilainya dengan istilah depresi. Nah, biasanya untuk depresi ini bisa aset berwujud dan aset tidak berwujud, tetapi lebih ke arah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya di sini tambang minyak atau ada yang lain misalkan biji besi. Oke. Jadi intinya untuk peralatan itu menggunakan depresiasi untuk aset berwujud, aset tidak berwujud itu menggunakan amortisasi, dan untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu menggunakan penurunan nilai dengan istilah depresi. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal ini, penjualan sebesar 6 juta rupiah. Kemudian total aset awalnya yaitu 2.800.000. Perputaran total aset 3,0 kali. Berapakah nilai total aset akhir periode? Oke, ini berarti kita mencari total aset akhir, di mana ini diketahui adalah perputaran total aset. Perputaran total aset berarti 3,0. Kita buat perputaran total asetnya 3. Kemudian penjualannya sebesar 6 juta. Kita masukkan sama dengan 6 juta dibagi dengan aset awal. Aset awalnya sebesar 2.800.000. Kita masukkan 2,8 juta. Kemudian ditambah dengan total aset akhir. Kita simbolkan dengan X saja. Dibagi dengan 2. Jadi ini rumus untuk mendapatkan perputaran total aset. Di mana perputaran total aset sama dengan total penjualan dibagi dengan rata-rata dari aset. Di mana rata-rata aset itu didapatkan dari total aset awal ditambah total aset akhir dibagi 2. Maka bisa kita hitung dari sini. Ini 3. Kita buat 3 sama dengan, ini kita pindahkan menjadi 12 juta. Karena 2 kali 6 juta, jadi 12 juta. Kemudian dibagi dengan 2,8 juta ditambah X. Nah, dari sini bisa kita hitung. Ini kita kalikan, kita kali silang. Jadi di sini 8,4 juta. Kemudian ini kita kalikan jadi 3X ditambah 3X sama dengan 12 juta. Nah, dari sini bisa kita hitung. 3X kita buat di atas, kita hapus dulu. Oke, kita hapus karena tempatnya tidak cukup. Oke, dari sini kita pindahkan, ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 3X sama dengan 12 juta. Kita kurangi dengan 8,4 juta. Oke. Hasilnya sebentar, ini kita kurangi 8,4 juta. Jadi hasilnya X sama dengan, oke, jadi X sama dengan 12 juta dikurang 8,4 juta berarti 3,6 juta. Kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah total aset akhirnya sebesar 1,2 juta rupiah.
Oke, jawabannya ada yang B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya kita lihat entitas A pada tahun 2020 memiliki laba bersih sebesar Rp250.000 dan membagikan dividen sebesar Rp50.000 kepada pemegang saham biasa. Rata-rata jumlah saham beredar pada tahun 2020 adalah 50.000 saham. Harga saham sebesar 40 per lembar saham. Berapakah nilai price earning ratio perusahaan? Kita singkat untuk price earning ratio dengan PER atau PER, di mana untuk price earning ratio rumusnya adalah harga saham kita bagi dengan EPS-nya. Apa itu EPS? EPS itu earning per share. Nah, untuk mendapatkan earning per share, ini rumusnya diperoleh dari laba bersih dibagi dengan kita lihat, nah ini dia jumlah saham beredarnya. Jadi dibagi dengan jumlah saham. Nah, tinggal kita masukkan harga sahamnya itu kan tadi ada 40. Nah, ini dia. Ini harga sahamnya. 40 per lembar saham. Berarti 40 kita bagi dengan EPS. EPS itu kita cari dahulu laba per jumlah saham. Ini kita cari laba per jumlah saham. Labanya diperoleh adalah Rp250.000. Jadi kita masukkan 250.000 kemudian dibagi dengan jumlah saham. Nah, jumlah saham beredarnya adalah ini Rp50.000 per saham. Jadi kita bagi dengan 50.000. Nah, sehingga menghasilkan 40 untuk harga saham dibagi dengan 250.000 dibagi 50.000 itu menghasilkan 5. Nah, jadi berapa price earning ratio-nya? Tinggal harga sahamnya sebesar 40 dibagi dengan EPS-nya yaitu 5. Jadi 8 kali. Maka jawabannya adalah yang B. Catatannya adalah semakin tinggi nilai PER maka semakin bagus atau semakin tinggi harga sahamnya. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.